warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam burung penggerak. Perkenalkan, saya Ika Puspitarini, calon penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan melaksanakan pra-observasi dengan teman rekan sejawat saya yaitu Bapak Arzi Nialu. Selamat menyaksikan. Pak Arzi, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ya. hari ini. Gimana Bu Ika kabarnya? Oh, sama, alhamdulillah. Ya. Ini Pak Arzi lagi sibuk apa sekarang ini? Sekarang ini saya belum begitu terlalu sibuk. Bu Ika. Oh, Iya. gitu. Oke. Baik Pak Arzi, begini, kebetulan dalam materi CGB kemarin saya itu kan mendapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Gitu. Oh ya, oke. Oke. Lah, gimana ini kalau menurut Pak Arzi? Kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi itu di era sekarang cukup baik kok, cukup Oke. menarik juga kalau menurut saya. Bisa ada pelatihannya gitu di mana Pak biasanya? Ada pelatihannya, oh banyak sekali kalau Iya, pelatihan salah satunya itu di PMM itu juga ada. Ya, betul sekali Pak Arzi. Baik, sebelumnya saya tuh mohon maaf sekali saya ingin merepotkan Pak Arzi, nggih. Jadi rencananya saya tuh akan melakukan observasi di kelas Bapak. Kemudian karena ini terkait ini tugas CGB saya tentang pembelajaran diferensiasi, minggu depan izin saya observasi nih Pak J. Ya, boleh silahkan Bu. Ya, silahkan. Baik, kira-kira Pak Arzi dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini nanti tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai? Kalau minggu depan berarti saya mau masuk ke matematika Bu. Tujuan pembelajarannya itu lebih ke anak-anak atau peserta didik itu bisa mengetahui atau mengidentifikasi cara menghitung Iya. operasi hitung perkalian dari pecahan. Oh begitu ya Pak Arzi, luar biasa. Nah, apakah Bapak sudah memikirkan pembelajaran diferensiasinya? Sudah. Bu. Sudah. Oke. Ya, itu sudah. Seperti apa Pak? Pembelajaran diferensiasinya yang saya lakukan di kelas nanti ada diferensiasi proses itu Ya. tentunya itu jadi setiap anak itu kan mempunyai kemampuan dasar yang berbeda. Nah, itu nanti saya berikan soal yang berbeda pula. Jadi yang tarafnya mahir saya beri soal yang lebih sulit, yang tarafnya masih berkembang saya berikan soal yang lebih mudah. Itu yang proses. Terus ada juga dari konten. Konten itu nanti kalau konten saya usahakan itu ada video. Jadi yang anak-anak gaya belajarnya itu audio visual nanti bisa langsung belajar dari situ, dan juga ada yang kinestetik. Jadi nanti saya minta anak-anak itu untuk mencoba langsung. Kemudian produknya? Untuk produknya, dari produk itu kan ketika nanti mencoba itu saya kumpulkan lah itu produk siap. Dihasilkan dari luar biasa. Ya. Masuk ranah apa nih Pak? Level berapa nanti kira-kira? Levelnya kalau saya sih tidak terlalu tinggi, Gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting anak senang ya. Iya, pembelajaran yang menyenangkan. Baik Pak Arzi, begini ya. Observasi ini kan pasti akan ada namanya rubrik penilaian, nggih. Iya. Ya. Nah, kita sepakati dulu nih Pak Arzi dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi nanti kira-kira rubrik penilaian yang akan Pak Arzi gunakan ya, pakai kata-kata misalnya sudah berkembang, sangat berkembang sesuai harapan, atau menggunakan nilai dari angka 1 sampai 100. Oh, itu nanti ya untuk rubrik itu kan saya Deskripsi atau tentang? Saya buat ada 2 Bu Ika. Jadi untuk yang afektif, untuk sikap itu biasanya saya buat deskripsi. Terus kalau untuk yang pengetahuan itu saya buat sebagai rentang. Baik. Kira-kira target utama Pak Arzi ini yang dikembangkan dalam pembelajaran diferensiasi nanti apa? Target saya untuk anak-anak itu nanti supaya anak-anak bisa mengetahui, bisa
intinya belajar itu kan menyenangkan. Iya. Saya itu menerapkan kepada anak-anak itu belajar itu sepanjang hayat. Jadi Iya. tidak harus di sekolahan. Jadi, Iya, jadi keberpihakan pada murid. Iya, Baik, Pak Arzi, kita lanjutkan. Tadi bagus sekali, luar biasa. Kemudian kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Arzi lakukan? Untuk persiapannya seperti biasa Bu, ketika sebelum Iya. memulai pembelajaran pasti saya akan mencari referensi baik dari YouTube, dari Google, ya Iya. itu termasuk referensi dari teman sejawat. Oke, Itu juga luar biasa. penting, Itu ya. bagus Pak, penting. Iya. Baik, saya sudah nggak sabar ini untuk melakukan observasi besok ya, mungkin 2 hari lagi. Iya. Bagaimana dengan modulnya Pak Arzi? Modulnya Iya. sudah saya Konsultasi. siapkan, ya, sudah saya konsultasikan Bu Ika. Oke. Ya, nanti mungkin bisa juga Bu Ika melihat gambarannya. Baik, bagaimana. wah siap-siap, semangat, saya nanti akan melihat juga ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian Iya. kira-kira Pak Arzi ada itu enggak peraga, alat peraganya? Alat peraga langsung tidak ada, cuman saya hanya kinestetiknya itu mencoba langsung. Oh, Jadi gitu. tidak untuk diperagakan. Baik, semangat sekali Iya. ya Pak Arzi Iya, ya, harus semangat. gitu. Pokoknya luar biasa. Jika ada sesuatu yang Pak Arzi nanti mungkin minta bantuan ke saya, Iya. kesulitan, saya siap Siap. untuk membantu. Siap Bu Ika, nanti Oke. saya juga konsultasi lagi Oke. kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi. Siap. Gitu ya. Akhir kata Pak Arzi, terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan bertemu pada saat observasi. Siap. Semangat, persiapkan modul ajarnya, konsultasikan dengan teman rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Ya. Nanti anak-anak juga kita ajak untuk bersenang-senang, Ya, belajar, siap. Ya. berpihak kepada murid seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak Arzi ya. Ya. Baik, saya izin pamit. Selamat pagi anak-anak. Siap, gerak. Pada sama rambut ini. Semangat, gerak. Gerak, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Ada. Siapa? Rafa. Oh, Rafa dari kemarin sakit. Jadi hari ini juga izin masih sakit. Kita doakan semoga Rafa lekas sembuh. Tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik kalian mampu memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan sebaliknya. Sebelum kalian belajar perkalian pecahan, ya, minggu lalu kalian kan sudah belajar mengenai macam-macam atau jenis dari bilangan pecahan, ya. Ada bilangan pecahan apa saja? Ada berapa? 4. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Itu. Ini Pak Haji akan setelkan dulu videonya. Kita ingat kembali pecahan dari cerita berikut ini. Wah, Pak Lelo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Loh, Pak, pagi-pagi udah di kebun, Pak. Iya, Bapak mau menyiram tanaman pakai ember ini. Ada ember besar berwarna merah dan ember kecil berwarna kuning.
kita menggunakannya untuk menyiram tanaman ini. Setiap satu kotak kebun luasnya 1 meter persegi. Satu buah ember besar yang berwarna merah bisa menyiram luas kebun sebesar 2 meter persegi. Nah, setiap satu kotak kebun yang luasnya 1 meter persegi terdapat 5 baris tanaman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu ember kecil berwarna kuning bisa menyiram 3/5 meter persegi kebun. Nah, pertanyaannya, 1. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? 2. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Yuk kita jawab. Seperti ini contohnya. Tentukan hasil dari 5 dikali 1/10. Ini jawabannya 5 dikali 1/10. 5 dikali 1/10. Jadinya 5/10. 5/10 bisa disederhanakan ya. Kalau jawaban kalian 5/10 saja itu benar, tetapi tidak yang paling benar, karena yang paling benar itu 5 nanti dibagi dengan 5 lagi, 10 dibagi dengan 5, ketemunya atau disederhanakannya menjadi 1/2. Jadi hasil 5 dikali 1/10 adalah 1/2. Kasih ulangi dari tengah ya. Yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil. Yuk kita jawab. Nah, Wah, susah juga ya. Minta tolong Kak Febri jelasin Oke, yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? Nah, diketahui 1 ember besar bisa menyiram 2 meter persegi kebun. Maka untuk mengetahui luas kebun yang tersiram 5 ember besar, kita kalikan luas kebun dengan jumlah ember. kalian kan punya jargon kelas 6D apa? Untuk kelompoknya Pak Arzi bentuk yang mudah ya. Kelompok 1 dari sini 1, kelompok C. Di situ ada permasalahan yang harus kalian selesaikan ya. Permasalahannya ada 2 yang harus diselesaikan di dalamnya. Cara menyelesaikannya ya, perhatikan cara menyelesaikannya. Halo. Hai. Fokus lagi di depan. Cara menyelesaikannya adalah di lembar bagian kedua. Ini ada kebun yang disirami oleh ember kecil ya. Karena ada 2 ember juga di permasalahan tersebut, ember kecil, dan sebaliknya lagi ada penyelesaian masalah yang ember besar. Caranya bagaimana? Nanti Pak dibagikan gambar ya, ditempelkan ya. Sudah jelas ya, nanti digunting, ditempelkan di bagian yang lembar-lembarnya itu kerja kelompok, jadi harus yang rapi dan yang baik ya. Silakan. Nah, silakan segera dipotong, segera dikerjakan ya. Pak, jawabannya ditulis di mana? Jawabannya pakai gambar. Nanti kalian yang presentasikan, bukan tulisan ya. Pakai gambar, nanti setelah selesai dipresentasikan ke teman ya. Silakan segera dipotong dan ditempel ya. Silakan dituliskan nama kelompok hari ini. Bawa
Ya, segera dipotong. Halo. Hai. Halo. Oke, perhatikan depan semuanya. Tugas kelompok matematika kami. Yo. Yang ember besar ya. Yang ember besar. Ya, yo. Ember besar. Satu ember besar untuk menyiram berapa kebun? 2 kan? 2 kebun. Nah, kalau 5 ember besar berarti dapat menyiram berapa kebun? 1, 2, 3, 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Asesmen formatif ini ada 2 jenis ya. Yang Pak Haji anggap sangat mudah atau mudah, dan yang satunya cukup sulit atau di tingkat sedang. Nah, nanti Pak Haji bagikan, kalian mengerjakan di sini, jangan lupa ditulis identitasnya ya. Ini individu bukan kelompok ya. Kalau tadi kelompok, yang ini individu. Hari ini ya, pembelajaran apa saja yang kalian dapatkan? Saja. Yang pertama, pecahan. Ya. Naila bilang, Pak, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli atau bulat ya. Dan sebaliknya berarti ya, bilangan bulat dengan pecahan ya. Itu yang kalian bisa dapatkan hari ini ya. Kelas 6D. Refleksi hari ini yaitu kalian belajar matematika, operasi, hitung, perkalian pada bilangan pecahan dengan bilangan asli atau sebaliknya. Sudah paham semua? Sudah paham? Ya, sudah. Sudah, oke. Sudah. Pembelajaran berikutnya ya, pembelajaran berikutnya adalah perkalian pecahan dengan pecahan. Sudah menikah nih, perkalian bilangan asli, bilangan bulat dengan pecahan ya. Nah, besok pecahan dengan pecahan ya. Tenang saja, sama-sama mudah jika kalian memang ingin belajar ya. Ingat ya, belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat artinya selama kita masih hidup kita harus terus belajar dan belajar ya. Jelas? Ada pertanyaan untuk hari ini? Jika tidak ada, Pak Arzi minta tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelumnya silahkan berkemas-kemas dulu, dimasukkan ke dalam tas. Wa
dulu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, nanti ketika pulang ke rumah ya hati-hati. Ya, salam untuk orang tua, keluarga. Ya, silakan boleh kembali ya ke rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Arzi. Selamat sore Bu Ika. Ya, alhamdulillah ya Pak Arzi ya. Iya. Pada hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Iya. Untuk pembelajaran hari ini. Begini, mengganggu waktunya Pak Arzi lagi ya, melihat enggak apa-apa. kegiatan yang tadi pagi dilakukan Pak Arzi. Sebelum melakukan observasi di kelas Pak Arzi, saya dan Pak Arzi sudah melakukan percakapan pra-observasi Iya. pada hari Jumat. Iya, Itu kemarin. Iya. terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Arzi. Saya sudah diberi kesempatan yang luar biasa ini, sehingga saya dapat mendampingi Pak Arzi dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya. Kemudian Pak Arzi, bagaimana tujuan pembelajaran yang dicapai murid tadi pagi? Oke. Sebelum saya menjawab tujuan pembelajaran, saya juga berterima kasih kepada Bu Ika. Sudah membimbing saya, membimbing hal-hal yang saya kira itu baru. Ya, jadi saya juga belajar di Bu Ika. Saya belajar dari Bu Ika. Kalau untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu Ika dengan baik pada anak-anak. Oke. Kemudian ada nggak kendala yang dihadapi Pak Arzi pada saat pembelajaran tadi pagi di kelas itu? Oh, tentunya ada Bu Ika kendalanya. Kendala kalau menurut saya itu peserta didik itu masih perlu latihan lagi ya, alias kurang berlatih ya. Drill gitu ya? Iya, harus dilatih lagi supaya Baik. Pak Arzi, kira-kira kedepannya nanti nih hal apa yang akan Pak Arzi kembangkan dalam proses pembelajaran diferensiasi? Iya. Bagaimana? Saya itu tertarik dengan yang Bu Ika kemarin coachingan ke saya itu PSE Bu Ika. PSE, pembelajaran sosial emosional itu menurut saya menarik jika kita gali lagi. Oh gitu, berarti harus dikembangkan lagi ya. Baik, wah senang sekali Pak Arzi. Sekarang saya mohon izin sekali ingin menyampaikan hasil observasi saya di kelas Pak Arzi tadi pagi ya. Jadi Pak Arzi itu sudah melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan runtut sesuai dengan modul ajar. Sudah baik sekali. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian pembelajaran juga sudah terdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, ada diferensiasi proses, konten dan produk. Ini sudah semua. Profil pelajar Pancasilanya juga sudah mengenal. Kemudian ada ini profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri ada, berpikir kritis juga ada ya. Kemudian di situ ada gotong royong, ada kreatif. Kemudian masuk ke pembelajaran sosial emosional. Tadi anak-anak juga sudah bagus, cuma Pak Arzi harus banyak belajar lagi dalam PSE ini karena memang sangat meningkatkan konsentrasi siswa ya. Nah, kira-kira ini Pak Arzi ada kiat khusus untuk pengembangan skill Pak Arzi melaksanakan pembelajaran sosial emosional? Mungkin kalau saya bisa berlatih dengan rekan-rekan sejawat yang lebih tahu ya Bu Ika ya. Contohnya seperti Bu Ika sebagai guru penggerak, mungkin kan saya bisa bertanya gimana sih Bu Ika untuk mengembangkan PSE itu. Siap. Yang terakhir ini Pak Arzi, statement positif yang ingin disampaikan Pak Arzi terkait apa yang sudah kita lakukan mulai dari percakapan, pra-observasi, observasi dan pasca, ini bagaimana Pak Arzi? Statement positif. Statement positifnya yaitu program guru penggerak itu baik untuk sekolahan karena ini kan berarti saling menularkan dari yang sudah belajar ditularkan kepada yang belum. Jadi saya bisa lebih tahu duluan nih malahan daripada yang lainnya. Alhamdulillah Pak Arzi, terima kasih sudah
mau menerima saran-saran saya, bimbingan saya. Semoga bermanfaat untuk Pak Arzi ke depannya. Iya, siap Bu Ika. Mudah-mudahan Pak Arzi juga harus konsisten melaksanakan amin. hal ini, Iya. berdiferensiasi dan nanti belajar lagi untuk Iya. sosial emosionalnya. Emosional, iya. Jangan sungkan jika Pak Arzi ingin bertanya, coaching kepada saya. sharing ya, Bu Nggih. Ika, ya. Monggo dipersilahkan. Siap. Matur nuwun Pak Arzi atas Terima waktunya. kasih, Bu Ika Ya, juga. monggo silakan boleh melanjutkan tugas. Iya, terima kasih. Oke, Pak Arzi.